Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sallim wa sallim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Ketua Angon Ponik, Pak Onur Rafiq, Pak Kabak Umum, Pak Dr. Rizky, Pak PIC, Person in Charge PDM 05. Jadi kami, Pak Joni, sekaligus kami informasikan Bapak Ibu bahwa di BPPMP Provinsi Jawa Timur ini tahun ini dibagi menjadi PDM-PDM. Ada PDM itu singkatan dari PAUD, Dikdas, Dikmen. P-nya itu PAUD, D-nya itu dasar, M-nya menengah gitu ya. PDM 01 sampai 012 minus 08. Jadi ada 11 PDM yang tahun ini kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala sekolah yang luar biasa, semuanya SMP Pak ya. Ini yang hadir adalah dari semuanya SMP. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu guru SMP, semuanya SMP Muhammadiyah. Oh, sebagian besar SMP Muhammadiyah. SMP di Sidoarjo ya, semuanya Sidoarjo. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kemauan, kemudian juga kemampuan untuk hadir di ruangan Geraha Wiyata Bung Hatta ini dalam keadaan sehat, cuacanya cerah gitu ya, dan insya Allah tidak ada aral halangan apapun. Kita bersyukur untuk itu. Kemudian beberapa hal yang mungkin perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Pak Rafiq. Saya belum dokter Pak, DO. Mau dokter tapi sampai O-nya saya sudah berhenti, jadi DO. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi, meskipun belum dokter, mudah-mudahan juga kan ilmunya itu ilmu katon Pak ya. Ilmu katon itu ilmu yang kelihatan gitu. Jadi bisa kita pelajari bersama-sama. Insya Allah yang penting kita mau. Saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan BPPMP juga bahwa untuk bisa melakukan sesuatu itu tidak harus bertitel tinggi, bahwa yang penting kita punya kemauan, karena kita ini kan semuanya pemenang ya. Kalau kita melihat sejarah kita ini adalah satu di antara miliaran sel yang bisa mencapai ovum di ibu kita. Satu-satunya, kita adalah sang juara. Jadi kita itu semuanya adalah hebat. Kita semuanya bisa memiliki kemampuan. Yang kurang apa? Kemauan. Ya. Sebetulnya kalau kita mau, insya Allah kita akan mampu. Ya, tentunya harus melewati jalan-jalan tertentu yang itu menjadi istilahnya apa ya? Sunatullah gitu ya. Kalau ingin kenyang ya makan kan gitu ya. Supaya tidak haus ya kita minum kan gitu ya. Itu kan sunatullahnya seperti itu. Jadi kalau ingin bisa ya belajar. Terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang tadi disampaikan oleh Pak Aunur, bahwa semuanya sebetulnya baik itu PSP, IKM, kemudian ada lagi perencanaan berbasis data yang dilakukan oleh satuan-satuan pendidikan maupun oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah daerah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain itu sebenarnya arahnya itu apa sih? Kita ingin meningkatkan yang sekarang menjadi keprihatinan kita bersama adalah kemampuan literasi, numerasi, dan karakter anak. Jadi itu sebetulnya arahnya ke sana. PSP juga diarahkan untuk ke sana. IKM itu arahnya juga akan ke sana. Program-program yang lain nanti
dari Kementerian Dikbudristek itu diarahkan ke peningkatan literasi numerasi. Kenapa literasi numerasi ini penting? Karena itu adalah kemampuan dasar yang diperlukan oleh kita untuk menghadapi hidup dan kehidupan yang sekarang ini masuk disebut dengan era VUCA. VUCA. Bapak Ibu bisa cari di Google, VUCA itu apa gitu. VUCA, VUCA. V-nya singkatan dari volatility, ya, volatility. Kemudian U-nya uncertainty, C-nya adalah complexity, dan A-nya terakhir adalah ambiguity. Intinya 4 kata itu menunjukkan bahwa sekarang itu perubahan itu terjadi dengan cepat, tidak menentu, tidak jelas. Untuk itu artinya apa? Bahwa perubahan itu akan dengan cepat. Kalau kita tidak segera ada satu permasalahan tidak segera kita selesaikan, nanti akan bertumpuk dengan permasalahan yang lain dengan cepat itu. Dan itu memerlukan kemampuan literasi numerasi yang tinggi, termasuk kita ya, kita sendiri, dan juga karakternya. Makanya P5 itu untuk profil pajak Pancasila itu dalam rangka peningkatan atau penanaman karakter pada putra putri kita dan juga pada kita sebetulnya. Kenapa kita juga perlu memiliki kemampuan literasi numerasi dan juga karakter? Nah, kalau kita saja nggak bisa, bagaimana kita bisa membisahkan peserta didik kan gitu ya. Nah, terkait dengan PSP Pak, memang untuk Sidoarjo itu sudah angkatan ketiga. Nah, setelah itu nanti diserahkan kepada pemerintah kabupaten untuk melanjutkannya. Jadi untuk yang angkatan pertama itu kan sudah program sudah terlaksana, PSP-nya sudah 3 tahun. Itu berarti baru bisa dikatakan mereka itu adalah sebagai sekolah penggerak. Kalau kemarin kan masih program, ya. PSP angkatan 1, lah setelah selesai 3 tahun mengikuti PSP berarti dia sekarang menjadi sekolah penggerak. Itu baru mulai, artinya baru mulai menjadi sekolah penggerak. Ada beberapa yang perlu dilakukan terkait dengan program sekolah terkait dengan sekolah penggerak ini, yakni ada beberapa kewajiban yang mungkin nanti bisa dielaborasi atau dijelaskan oleh kawan-kawan dari PDM 01 di sini, Bu Albadrotus dan kawan-kawan, atau mungkin nanti Pak Joni bisa memberikan sekilas gitu ya, apa-apa yang di PDM 01 itu terkait dengan sekolah penggerak ini, apa yang kewajiban yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah penggerak. Salah satunya adalah bahwa sekolah-sekolah penggerak itu harus mengimbaskan ya, mendiseminasikan kegiatan-kegiatan atau keberhasilan-keberhasilan, praktik-praktik baik dari sekolah penggerak itu ke sekolah-sekolah lain, baik itu di wilayah kecamatan, di wilayah kabupaten maupun keluar. Silakan gitu ya. Mengimbaskan itu bukan berarti harus sekolahnya datang ke sekolah lain, itu bukan Pak. Artinya sekolah lain boleh datang ke situ nanya-nanya sekolah penggerak itu seperti apa dan sebagainya. Intinya nanti akan sama dengan kurikulum merdeka, IKM sama. Sekolah penggerak itu adalah sekolah pelaksana IKM, sekolah pelaksana kurikulum merdeka yang dipandu langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya sama nanti gitu ya. Jadi mereka juga menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kenapa kurikulum merdeka ini perlu kita terapkan? Mungkin sudah Bapak Ibu sudah melihat, baik itu melalui internet ataupun mungkin di grup-grup medsos atau WA. Ada tiga keunggulan dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama, kurikulum merdeka ini lebih mendalam, lebih sederhana. Yang dipelajari oleh anak-anak itu adalah hal-hal yang esensial. Tidak harus banyak substansi materi. Jadi yang hal-hal yang esensial saja, mana-mana yang utama, yaitu
terkait literasi numerasi. Literasi numerasi untuk anak SD tentu beda dengan yang SMP gitu ya. Kemudian juga beda dengan yang SMA. Nah, bagaimana literasi numerasi ini bisa kita rangsang atau kita tidak ngajari ya, tidak ngajari. Jadi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak itu guru itu tidak ngajar. Guru tidak ngajar, tapi guru berperan sebagai coach. Coach ya. Sebagai coach. Coach itu artinya bahwa kita sebagai guru tidak ngajar di depan kelas menyampaikan materi, enggak. Tapi kita lebih ke memotivasi peserta didik kita, mendorong peserta didik kita, menuntun peserta didik kita untuk menemukan sendiri apa yang terbaik bagi dia. Dan ini yang memang lebih berat daripada ngajar. Enak ngajar kamu menyampaikan terus udah habis itu dites gitu ya. Enggak begitu. Sekarang tugas kita adalah menuntun peserta didik. Kalau menuntun itu kan mungkin bareng-bareng itu kan nggak bisa ya, paling satu-satu gitu ya nuntun kan. Makanya tadi singgung juga oleh Pak Aunur bahwa nanti harus ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya antara satu orang dengan orang yang lain, satu anak dengan anak yang lain itu perlakuannya harusnya beda, tidak sama. Karena kesukaan masing-masing anak itu beda, karakter masing-masing anak itu beda, terus apa lagi ya? Minatnya juga beda. Kadang-kadang anak-anak itu nyambung kalau diajak bicara terkait dengan mobil-mobilan gitu. Terkait dengan teknologi yang seperti itu nyambung, dengan otomotif nyambung. Ada yang nggak suka. Ada yang sukanya dengan olahraga, sepak bola gitu misalnya, laki-laki itu sepak bola. Kalau perempuan lain lagi nanti, beda. Fashion misalnya terkait dengan itu. Nah, nanti itu dikembangkan. Nah, tadi yang literasi, numerasi, kemudian P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal ya, 6 dimensi itu apa saja dari profil pelajar Pancasila? Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, boleh bolak-balik ini yang kedua dan seterusnya. Mandiri, ada lagi? Apa lagi? Gotong royong, apa lagi? Kreatif, apa lagi? Bernalar kritis, satu lagi? Apa ya? Yang belum ya? Ya? Berkebinekaan global. Ini ya. Jadi 6 itu. Ya memang ada yang bikin guyon-guyon gitu. Katanya Pancasila kok 6 dimensinya gitu. Ya. Itu sebetulnya tidak harus berkaitan dengan sila-sila itu kan. Maksudnya berkaitan langsung bahwa sila ini di dimensi keberapa, tidak harus begitu ya. Tetapi memang kita dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bahwa dimensi-dimensi untuk profil pelajar Pancasila, insya Allah kalau itu 6 dimensi itu. Insya Allah kalau 6 dimensi itu sudah dikuasai, sudah menjadi karakter bagi anak kita, itu masalah substansi tentang sesuatu itu gampang dia mempelajarinya. Dia akan mudah mempelajari terkait dengan teknologi otomotif misalnya ketika dia sudah memiliki kemampuan bernalar kritis, kemampuan berkreasi, kemampuan bekerja secara mandiri. Dia akan mencari sendiri referensi-referensinya. Jadi kita tidak perlu memberikan referensi atau ngajari tentang otomotif, tidak. Dia akan mencari. Sekarang kan sumber belajarnya banyak. Otomotif itu di YouTube banyak sekali untuk terkait dengan ini mesin lama seperti apa, mesin yang terbaru pun sudah ada gitu ya, untuk mobil misalnya atau sepeda motor gitu kan. Itu kan kalau literasi, numerasi dan karakter profil pelajar Pancasilanya sudah masuk, insya Allah itu sudah gampang. Jadi itu kenapa kita tidak ngajari substansi, karena substansi itu sudah banyak berkeliaran di mana-mana. Di perpustakaan ada, di internet ada, di mana-mana ada. Yang belum itu kan
bagaimana membangun kebiasaan bernalar kritis itu. Nah ini tugas kita semua sebagai pendidik, termasuk saya, Pak Rizky, kawan-kawan BWPMP ini juga harus, saya sering dengan kawan-kawan BWPMP ada yang ya ngeresuloh juga gitu ya, saya sering kan saya ajak berkenalan kritis gitu, maunya itu, ada yang maunya itu dikasih tahu aja gitu kan, padahal harusnya kita mencari tahu gitu ya. Jadi kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru juga begitu. Nanti mungkin kawan-kawan untuk pendamping ya dari BWMP, ya jangan dikasih tahu terus gitu ya. Jadi harus kita tumbuhkan rasa ingin tahu pada Bapak Ibu semuanya, nanti kita mencari tahu bersama-sama. Nah, itu misalnya kalau kuncinya, pintunya itu belum tahu ya itu bisa nanti dicari, oh kuncinya di sini, nanti mencarinya di sini gitu. Tetapi secara detail mari kita cari bersama-sama. Jadi jangan Bapak Ibu semuanya minta ditunjukkan, semuanya minta dituntun atau dilatih atau diajari, tidak ya. Jadi termasuk kepada anak-anak juga begitu. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kemauan anak untuk mencari sendiri kalau kita tidak mau mencari sendiri kan gitu ya. Jadi ya imbang, contoh. Oleh karena itu kurikulum Merdeka ini sebetulnya kurikulumnya itu sudah ada di masing-masing anak, Pak. Kurikulumnya itu sudah ada di masing-masing anak, tinggal kita nanti memetakan saja. Oh si A itu perlunya ini, si B perlunya ini, gitu ya. Jadi kita guru, kepala sekolah ini yang langsung berkaitan dengan peserta didik. Kemudian keunggulan kedua dari kurikulum Merdeka itu adalah bahwa kurikulum ini lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Lebih relevan, jadi cocok. Karena apa? Karena memang digali dari minat, digali dari kebutuhan, digali dari latar belakang ekonomi mereka, latar belakang budaya mereka gitu ya. Jadi tidak ada dari Jakarta itu, ini loh kurikulumnya jabarkan, enggak seperti itu. Kalau dulu kan gitu ya, sekarang tidak ada lagi kurikulum yang berbicara terkait dengan substansi. Bicaranya adalah bagaimana kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru menggali kodrat anak, potensi yang ada pada anak, kemudian kita mengembangkannya. Cara mengembangkannya gimana? Ya berbagai cara, kita cari caranya. Karena beda-beda antara satu anak dengan yang lain. Anak ini sukanya belajarnya sambil bermain. Ada yang sukanya belajar sambil mendengarkan musik. Gitu ya. Ada juga yang belajar itu dia sukanya sambil membuat sesuatu. Kan gitu ya. Nah, oleh karena ini perlu kita ya kreativitas kita bersama. Mari profil pelajar Pancasila itu juga kita tanamkan pada diri kita. Kita ini kan orang-orang yang pembelajar sepanjang hayat, long life learning, ya, long life learner kita ini, pembelajar sepanjang hayat. Dan ini juga senantiasa dipesankan kepada kami oleh Mas Menteri kepada insan-insan Kemendikbud bahwa kita itu harus selalu belajar dan belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Kenapa? Karena kalau kita berhenti belajar itu artinya kita sudah tua. Kita itu menjadi tua bukan karena usia, tapi kita menjadi tua karena kita berhenti belajar. Gitu ya. Kalau sudah berhenti belajar itu sudah tua. Sudah, nggak bisa diapa-apakan itu, tua wis. Bentar lagi pikun gitu ya. Kemudian yang ketiga, keunggulan dari kurikulum Merdeka itu adalah bahwa itu fleksibel. Jadi bisa ditekuk sana, bisa ditekuk sini, bisa dibuat besar, bisa dibuat kecil, ya sesuai dengan urgensi, kebutuhan, minat di masing-masing anak dan juga di sekolah. Nah, apakah sekolah punya kebijakan tertentu? Boleh punya kebijakan? Boleh, monggo. Misalnya di SMP A ini punya semacam unggulan gitu. Boleh di situ. Tetapi perlu saya ingatkan, jangan sampai memaksa anak yang memang tidak
tidak berminat di situ gitu ya. Misalnya bahwa misalnya SMA ini SMP misalnya SMP A ini misalnya dia unggulannya adalah di membuat apa itu taman hidroponik gitu ya. Loh kalau ada anak-anak yang memang nggak minat di situ sama sekali enggak, yo jangan dipaksa ikut situ gitu ya. Ya mungkin anak-anak tertentu bisa di sana gitu, unggulan-unggulan tertentu. Apakah boleh lebih dari satu unggulan? Boleh, monggo silakan. Itu kan semuanya dalam rangka memfasilitasi tumbuh kembang anak. Jadi itu 3 keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama sederhana dan mendalam, yang kedua itu relevan, yang ketiga itu adalah lebih fleksibel gitu ya. Tidak ada lagi kurikulum yang kaku, misalnya di sana ada harus ini kemudian dikembangkan di sekolah seperti ini dan sebagainya, sehingga membuat bingung para guru. Akhirnya yang terjadi adalah copy pasti gitu ya, mengcopy sana, di paste di sini kan gitu. Nah, itu sekarang tidak lagi, tidak lagi Pak. Karena kurikulum dikembangkan di masing-masing sekolah gitu. Loh kok tambah bingung? Oh iya, mari kita bingung bersama-sama. Dengan bingung itu berarti kita berpikir gitu. Dengan bingung kita bisa berpikir mencari solusi bersama-sama. Dasarnya apa kalau kita ingin membuat menyusun kurikulum atau menyusun perencanaan di satuan pendidikan? Ya sekarang ada yang namanya rapor pendidikan. Insya Allah untuk satuan pendidikan itu rapor pendidikannya akan terbit bulan April nanti. Jadi bisa digunakan sebagai perencanaan kegiatan-kegiatan apa saja, perlu anggaran berapa dan sebagainya, itu nanti setelah kita membaca rapor pendidikan. Di bulan April insya Allah nanti akan terbit. Kemudian apalagi ya? Saya rasa itu ya sudah Pak. Jadi nanti silakan didiskusikan dengan Pak Joni dan kawan-kawan para pendamping. Intinya perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa pendamping ini tidak bertugas menjadi pengajar, tidak ngajari Bapak Ibu semuanya, tapi kawan-kawan pendamping itu nanti adalah partner Bapak Ibu untuk menemukan sendiri kira-kira apa yang cocok untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, ini sebagai komunitas Angonponik, saya juga menyarankan agar segera mendaftarkan komunitasnya di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sudah semuanya install platform Merdeka Mengajar ya di HP-nya masing-masing ya. Di situ kan banyak contoh-contoh, banyak buku-buku atau banyak praktik-praktik baik yang sudah dikurasi. Dan itu bisa jadi acuan. Memang ada beberapa yang hanya upload kegiatan gitu ya. Tapi memang yang namanya berbagi praktik baik itu kan kita kan hanya berbagi apa yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Boleh jadi itu sesuai dengan kita, boleh jadi tidak sesuai. Dan monggo silakan dipilih mana yang menurut Bapak Ibu cocok. Oh ini cocok kalau kita terapkan di sini. Jadi tidak harus semuanya dipakai, tidak harus begitu. Tadi itu beberapa banyak contoh praktik baik di PMM dan itu bisa dipilih, bisa diterapkan sesuai dengan kesesuaian kondisi, situasi yang ada di Bapak Ibu semuanya. Ideologi bisa saja kan, misalnya kalau di sana itu pakai ini, oh nggak cocok kalau di sini kan gitu ya, bisa saja seperti itu. Silakan dan mari kita awali kegiatan workshop dan pendampingan kurikulum Merdeka volume 2 bersama BPPMP Provinsi Jawa Timur dan komunitas belajar Angonponik. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga berkahnya sehingga mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Saya mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara pembukaan workshop dan pendampingan kurikulum Merdeka volume 2 bersama BBPMP Jawa Timur akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Muhammad Ainun Naim MPDI. Kepadanya disilahkan. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Walafu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.